Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini kita sekalian dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati serta melindungi kami dalam kami beristirahat sepanjang malam, sehingga pada pagi hari ini kami dalam keadaan baik. Itu semua kami alami karena anugerah-Mu, ya Tuhan. Terima kasih atas setiap pertolongan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Bimbinglah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Injil Lukas pasal 1 ayat 13. Demikianlah sabda Tuhan. Namun malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan engkau haruslah menamai dia Yohanes." Tema renungan saat ini adalah berdoalah dengan tekun. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada seorang ibu ketika anaknya meninggalkan kampung halamannya untuk kuliah, dia membekalinya dengan sebuah Alkitab yang ditulisi nama anaknya dan sebuah kutipan ayat Alkitab. Kehidupan anaknya selama kuliah di kota ternyata merupakan permulaan gaya hidup yang mendukakan hati sang ibu yang saleh itu. Suatu ketika karena kesulitan uang, anak itu menjual Alkitab kenangan khusus dari ibunya demi membeli sebotol minuman keras. Meskipun demikian, sang ibu tidak pernah berhenti mendoakan anaknya. Bahkan sampai akhir hayatnya, dia terus mendoakan anaknya. Setelah kepergian ibunya, ia berhasil menjadi seorang dokter di sebuah rumah sakit. Suatu hari, seorang pasien yang sekarat minta diambilkan buku kesayangannya. Setelah pasien itu meninggal, dokter tersebut ingin tahu buku apakah yang sangat berharga bagi pasien itu, sehingga ia masih ingat saat mau meninggal. Dia lalu mencarinya, dan dia terkejut ketika menemukan Alkitab yang pernah dijualnya beberapa tahun silam. Lalu dia pergi ke ruang kantornya dan meneliti Alkitab yang dulu dijualnya itu. Dia memeriksa kembali tulisan di bagian dalamnya yang sangat dikenalnya. Ia memperhatikan halaman yang ayat-ayatnya diberi garis bawah yang diharapkan ibunya agar dia mengingatnya. Sekian lama di dalam kantornya, akhirnya ia berlutut dan berdoa kepada Allah atas belas kasihannya. Dokter ini kemudian menjadi pelayan Tuhan. Buku mulia yang pernah dijualnya itu kini menjadi harta miliknya yang paling berharga. Ternyata meskipun ibunya telah meninggal, tapi kuasa doa terus berjalan. Benarlah apa yang dikatakan seseorang. Saya sendiri sangat yakin doa seorang ibu yang baik tidak pernah mati. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, firman yang diberikan oleh malaikat kepada Zakaria adalah tentang kelahiran Yohanes Pembaptis sebagai jawaban doa mereka. Kata doamu ayat 13 tidak menunjuk pada doa Zakaria pada saat itu, tetapi pada doa-doanya yang lalu pada saat ia meminta anak. Ini menunjukkan bahwa doa yang lama sekali belum dijawab bukannya tidak didengar atau ditolak oleh Allah,
Ini mengajar kita untuk tetap tekun berdoa sebelum doa kita dijawab. Ketika Allah seolah tidak menjawab doa kita, bukan berarti Allah diam dan tidak bekerja, tetapi Dia memberi kita waktu untuk mempersiapkan diri guna menerima jawaban doa itu. Sebelum Allah menjawab masalah kita, Dia akan bekerja terlebih dahulu dalam diri kita. Hal ini sama seperti Allah ketika mempersiapkan Nuh membangun bahtera selama hampir 100 tahun sebelum hujan turun. Demikian halnya dengan Abraham, menunggu selama 25 tahun sejak Allah menjanjikan seorang anak sebelum Ishak lahir. Musa mengembalakan domba di padang gurun selama 40 tahun sebelum Allah berbicara kepadanya dalam semak duri yang menyala. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter untuk tekun berdoa, karena tak pernah ada doa yang sia-sia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Teristimewa melalui penyertaan-Mu, Engkau sedang mempersiapkan kami untuk melakukan hal-hal besar di kemudian hari. Mampukanlah kami untuk mewujudkan setiap rencana dan kehendak-Mu yang telah dan akan terjadi dalam hidup kami. Ajarkanlah kami untuk terus berpengharapan di dalam doa-doa kami, karena kami percaya bahwa Engkau mendengarkan doa kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami agar dapat menjadi bangsa yang semakin bijaksana dan tidak mudah terprovokasi oleh kelompok orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan kelompok dan kepentingannya sendiri. Tolonglah agar semakin banyak orang yang memiliki karakter baik di negara kami, supaya bangsa kami semakin hidup makmur dan sejahtera karena berkat-Mu. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan atau permasalahan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Kiranya Tuhan berkenan untuk menolong dan memberkatinya. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Selanjutnya kami ingin serahkan untuk seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.